Halo teman-teman, jumpa lagi kita dengan podcast bersama IWPI. Nih, Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? selalu semangat Mas Awan untuk membela wajib pajak Mas Ya, Pak di seluruh Rinto, Indonesia. Pak Rinto semangat nih. Saya ngeri-ngeri sedap nih teman-teman ya. Kali ini IWP kan bahas yang tepi-tepi jurang ya, bukan tepi jurang tapi tepi selokan, tepi jurang mau masuk ke dalam neraka nih teman-teman ya. Ini kali ini ngomongin proses tender. Proses tender dari Cortex ya, Cortex DJP yang menghabiskan 1.300 sampai 2 triliun ya. 1,3 Ya, ya. sampai 2 triliun. Ini kita lagi bingung nih ya, siapa menipu Hmm. siapa? Sri Mulyani menipu programmer atau programmer Cortex yang menipu Sri Mulyani atau dua-duanya penipu atau bukan kedua-duanya? Ini yang perlu kita Ya, analisa lebih lanjut. ya, Bagaimana ya. Pak temuan IWPI mengenai Iya, proyek iya. atau tender yang diduga abal-abal nih Pak? Terima kasih Mas Awan. Jadi gini Mas Awan, karena kami juga dari tim ini kebanyakan bekerjanya itu juga di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah Mas Awan. Jadi kami sangat konsen sekali terhadap kasus Kortek ini gitu loh Mas Awan. Ternyata begitu kami telusur, nah Kortek ini menggunakan perpres yang berbeda dari yang kami gunakan itu Mas Awan. Jadi jadi untuk yang umumnya itu kan pakai Perpres 16 tahun 2018 Mas Awan untuk pengadaan barang Hmm, jasa yang biasa. Khusus untuk hmm, Kortek ini dia pakai dasar hukum Perpres 40 tahun 2018 Mas Awan. Nanti hmm, next kita minggu depan ini Mas apa sesi khusus untuk ini Mas apa ya lebih mendetailkan terkait dasar hukum dari Perpres tersebut Mas Awan. Karena hmm, ini menarik Mas Awan, dasar hukumnya ternyata mirip-mirip dengan kasus proyek PIK Mas yang lagi rame pagar laut Mas Awan. Nanti akan hmm. saya uraikan di situ Mas Awan. Ini sekarang kita fokus ke Perpres 40 tahun 2018 yang ternyata secara singkat kami lihat dasar hukumnya itu dari di mengingat ataupun menimbang itu cuma dari Undang-Undang Dasar 1945 Mas Awan. Jadi Hmm. lompat ini Mas dari UUD langsung ke Perpres Mas Awan. Tidak ada undang-undang atau PP. Gitu Mas Hmm. Awan. Jadi harusnya Perpres itu harus bergantungan pada undang-undang dahulu, baru ke undang-undang dasar. Betul Mas Awan. Singkatnya gini Mas Awan. Kita kalau pajak bicara pajak Mas, itu kan pasti pakai pasal 23A Mas. Hmm. Pajak dan pungutan lainnya bersifat maksa diatur oleh undang-undang. Betul Mas Awan. Nah, Hmm. ini dasarnya Kortek ini Perpres 40 ini Mas pakai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 Mas Awan, yaitu presiden memegang kekuasaan pemerintahan, langsung melaksanakan pengadaan Kortek ini Mas Awan. Nah, Hmm. norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu kan norma umum Mas Awan. Hmm. Kekuasaan mana yang dijalankan? Gitu Mas Awan. Hmm. Seperti itu Mas Awan. Nanti kita minggu depan akan kita bahas ini Mas. Nanti kita akan ini yang sekarang bahan yang kami sampaikan adalah terkait proses pengadaan ini Mas Korteknya sendiri, tendernya ini. Nah, ini tim kami sudah riset Mas Awan. Ini coba saya search dulu Oke. Mas. Apa yang salah dengan tendernya? Nah, ini Mas. Cortex System Mas. Pengadaan jujur atau sudah diatur. Judul kami seperti itu Mas Awan. Oke. Heeh. Tuh, Sebenarnya bukan Mas. jujur atau sudah diatur, Pak. Pertanyaannya adalah sudah diatur dengan rapi atau salah atur gitu, Pak. Selalu, ya, ya, ya. Ya, ini bekerja sama dengan tim dari laki-laki dengan tim Partai X Mas Awan yang menyajikan data Oke. ini sedemikian rupa untuk membantu Mas pihak-pihak terkait, entah nanti aparat penegak hukum atau nanti dari pihak apa DPR, MPR, dari pihak Hmm. Ombudsman kalau meminta ke kita udah lengkap datanya Mas Awan. Ini kan Hmm. tambahan bukti baru Mas Awan sebenarnya Mas Awan. Hmm. Nah, jadi Kortek ini dimulai dari ini Mas, awalnya tanggal 25 Februari tahun 2020 itu kami Hmm. menemukan ada data itu undangan market sounding Hmm. untuk yang ternyata undangan market sounding ini Mas hanya untuk pengadaan project management dan quality assurance Mas, jasa pengawasannya aja Mas. Hmm. Yang dilaksanakan pada Senin 2 Maret 2020 di kantornya PwC Mas selaku agen pengadaan. Oke. Market sounding ini apa Mas? Ini bahasa ini Mas yang biasa di bahasa pengadaan adalah unleashing Mas atau pemberian penjelasan Mas. Ini loh aku Hmm. mau punya proyek pengadaan Kortek. Nah, Hmm. ini gimana ini apa masukan kamu seperti apa gitu Mas Awan. Hmm. Nah, yang kami temukan apa market sounding ini hanya untuk pengadaan ini Mas, PMQA Mas, Project Management dan Quality Assurance. Yang untuk Hmm. pengadaan sistem integrator yang nilainya 1,2 triliun itu tidak ada Mas Awan. yang Oh. yang ada market sounding
atau unwising ini adalah untuk pengadaan ini Mas PMKIA, Project Management dan Quality Assurance yang dimenangkan oleh Deloitte yang nilainya 110 miliar, Mas Awan. Oke. Terus yang kedua, 8 Maret 2020, lah itu kami menemukan ada dokumen prakualifikasi pengadaan sistem integrator atau sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex ini Mas Awan. Jadi tiba-tiba ada pengumuman prakualifikasi Mas Awan. Ini ada proyek Cortex ini Mas Awan, tapi yang saat tanggal 25 Februari ini tidak ada market sounding-nya Mas. Jadi khusus untuk Cortex dia langsung ke prakualifikasi ini Mas Awan. Terus kami temukan juga tanggal ini Mas Awan. Ini Mas. Bentar, yang ke tanggal 8 dulu Mas ya. Pengumuman prakualifikasi ini terkait pengadaan Cortex ya. Itu proses pengadaan ini mengikuti Perpres 40 tahun 2015. Dan PMK terkait Mas. Ternyata ada PMK-nya juga Mas Awan. Serta terdiri dari tahapan prakualifikasi tender dan 2 tahap Mas Awan. Jadi di sini Mas tendernya ini menggunakan 2 tahap Mas. Itu Mas Awan. Jadi 2 tahap itu apa? Biasanya tuh tahap ini Mas, kualifikasi baru teknis Mas Awan. Nah, kalau kita di pajak tuh formil baru material itu Mas. Gampangnya seperti itu Mas Awan. Pihak yang berminat dapat mengajukan permohonan dokumen kualifikasi dengan menyertakan informasi perusahaan ke ini Mas, si.cortex@pajak.go.id. Klarifikasi dan amandemen dokumen akan diberikan berdasarkan permintaan. Nah, ini yang rancu Mas, kok diberikan berdasarkan permintaan. Jadi ini peserta tendernya boleh meminta syaratnya dibuat seperti ini atau gimana itu Mas Awan. Nanti bisa ditanyakan ke DJP Mas dan ke Menkyu Mas Awan. Nah, tiba-tiba tanggal 30 Maret 2020 ada adendum ke-1 Mas untuk pengadaan Cortex ini sendiri Mas Awan. Sistem administrasi perpajakan Mas Awan. Nah, adendum ini mengumumkan revisi pada kualifikasi untuk peserta prakualifikasi Mas Awan. Pada dokumen kualifikasi untuk peserta prakualifikasi dalam pengadaan sistem integrator. Nah, perubahan itu meliputi ini Mas Awan. Yang pertama adalah kriteria dan persyaratan kualifikasi, tabel 1 dan 2, yaitu syarat pengalaman peserta ditambahkan ketentuan bahwa proyek pembaruan sistem administrasi perpajakan KETAS harus berbasis COTS, Mas. Dalam skala nasional dalam 10 tahun terakhir, Mas Awan. Nah, ini yang berkali-kali disebut apa itu COTS, yaitu sebenarnya aplikasi yang sudah apa Mas ya, setengah matang Mas, siap digunakan Mas Awan, hanya perlu revisi minor Mas Awan. Yang kedua adalah terkait ini Mas, bagian 5, lembar isian. Penyesuaian pada formulir isian pengalaman menegaskan bahwa proyek yang relevan harus berbasis COTS Mas Awan. Jadi kalau ini Mas ya, peserta tendernya itu tidak COTS, itu tidak akan mendapatkan proyek ini Mas Awan. Tidak bisa mendaftar proyeknya Mas, tidak bisa mendaftar proyeknya. Nah, tanggal 30 Maret ada adendum, ternyata tanggal 6 April 2020 ada pengumuman adendum kedua Mas. Mas. Adendum kedua ini poin pentingnya adalah beberapa perubahan yang diperkenalkan dalam adendum kedua ini adalah pemasukan dokumen prakualifikasinya Mas. Yang dulunya itu tidak diatur, sekarang diserahkan melalui elektronik ya Mas, melalui portal https e-submission psiap.id Mas Awan. Nah, ini upload dokumen prakualifikasinya itu harus melalui link ini Mas Awan. Peserta harus mendaftar untuk akses e-submission. Nah, ini kemungkinan kan nanti kalau biasanya elektronik ini kan bisa ini Mas, bandwidth-nya dikurangi atau gimana itu Mas, yang sering terjadi di pengadaan seperti itu Mas Awan. Dokumen harus diunggah dalam format zip dengan ukuran maksimal 300 mega itu Mas. Sampai ada ukurannya Mas, nggak boleh lebih dari 300 mega Mas Awan. Yang kedua ada penyesuaian dokumen yang berlaku. Jika perbedaan antara dokumen hard copy dan soft copy itu Mas Awan. Soft copy akan dianggap sebagai dokumen yang berlaku Mas. Jadi kan submitnya kayaknya ini hard copy sama soft copy. Tapi kalau ada perbedaan antara hard dan soft, yang dianggap yang soft copy Mas Awan. Terus tahap yang kelima adalah tanggal 29 April Mas. 29 April 2020 kami menemukan pengumuman hasil prakualifikasi Mas Awan. 29 April hasil prakualifikasi. Berdasarkan dokumen prakualifikasi dan proses verifikasi berikut hasilnya, ini Mas. Nah, ini Mas, yang lolos prakualifikasi adalah join
Operation LG CNS. Terus yang ini Mas, LG CNS, PT LG CNS dan Qualisoft yang pertama. Yang Hmm. kedua, Joint Operation UST Global Singapore dan PT Pintraco Teknologi Mas. Yang kedua, yang lolos Mas ya. Yang Hmm. ketiga, JV Fast Enterprise. Itu Mas. Hmm. LLC PT Walden Global Service Hmm. dan PT Sigma Caraka Mas Awan. Nah, ini yang Hmm. ketiga yang lolos. Yang keempat yang lolos adalah PT IBM Indonesia. Jadi ada 4 yang lolos Mas Awan. Dari yang daftar ada 7 Mas. Ini yang tidak lolos saya bacakan. PT Nusantara Comnet Integrator tidak memenuhi kriteria keuangan. Terus yang kedua Joint Operation Innovation Consulting SDN BHD dan PT Aplikanusa Lintas Arta tidak memenuhi ketentuan. PKDS. Yang ketiga adalah Tata Consulting Service Indonesia tidak memenuhi ketentuan ITPP dan PKDS. Jadi ini yang 3 yang tidak lulus Mas Awan di Hmm. dalam tahapan prakualifikasi. Hmm. Nah, terus yang tanggal selanjutnya tahapan ke-6 20 Mei 2020 pemberitahuan tender pengadaan sistem Hmm. integrator sistem Mas ya Kortek sendiri Mas Awan. Nah, ini Hmm. tanggal 20 Mei. Poinnya adalah peserta lelang adalah mereka yang lulus prakualifikasi Mas Awan. Jadi yang lolos prakualifikasi ada 4 Mas. Ini adalah yang boleh masuk Hmm. ke tahap berikutnya Mas Awan. Sesuai dengan Hmm. hasil evaluasi prakualifikasi yang diumumkan tanggal 29 April 2020. Terus nah, undangan dan dokumen lelang kepada peserta lelang pada 18 Mei 2020. Jadi yang lolos tadi itu boleh mengambil ini Mas, undangan dan dokumen lelang pada tanggal 18 Mei 2020 Mas Awan. Hmm. Tahapan ketujuh yaitu 14 Agustus tahun 2020 yaitu stage 2 atau pengumuman tender pengadaan sistem integrator atau Cortex sendiri. Tender Hmm. tahap 2 dimulai tanggal 13 Agustus 2020 dengan peserta terdiri dari pihak yang lolos evaluasi tahap 1 Hmm. sesuai hasil yang telah disampaikan pada hari yang sama. Seperti itu Mas Hmm. Awan. Procurement Agen telah mengirimkan undangan pengajuan proposal tahap 2, memorandum khusus dan adendum dokumen tender. Hmm. Jadi ini yang 4 lolos tadi masuk ke tahap kedua Mas Awan, yang boleh memasukkan teknis dan harga Mas Awan. Hmm. Nah, jadi kalau 2 sampel tadi ada kualifikasi ini Mas ya, seleksi kualifikasi dulu, kalau lolos baru seleksi teknis dan harga Mas Awan. Oke. Sekarang tanggal tahapan ke-8 yaitu 14 Oktober tahun 2020 Mas Awan. Pengadaan sistem integrator Cortex Administration System telah menyelesaikan evaluasi proposal teknis dan finansial tahap 2. Nah, pada tahapan ini Mas Awan tidak ada hasil evaluasi seperti tahap pertama. Jadi dari 4 yang lolos ini kita tidak tahu Mas Awan mana yang lolos ke tahap ini Mas. Berikutnya Mas, misalkan lolos teknis dan harga itu Mas Awan. Karena penting di ini Mas, bagi penegak hukum itu akan menjadi jalan masuk bisa Mas Awan. Ternyata nanti yang lolos cuma LGCNS dan Qualisoft aja Mas Awan. Jadi 4 yang lolos 1. Berarti apa indikasinya secara tendernya ini sudah dikondisikan. Jadi tiba-tiba sudah lulus satu aja gitu. Ya, tapi hasil hasil yang nggak lolosnya itu tidak diumumkan seperti pengumuman tahap pertama Mas Awan. Tadi kan ada 7 yang daftar, 4 lolos, 3 nggak lolos. Yang tahap 2 ini kita nggak tahu Mas Awan. Kalau nggak salah kan pemberian harga itu mesti di sebuah amplop coklat pakai lilin gitu ya, Pak ya? Ya itu yang zaman dulu Mas Awan. Kalau yang sekarang kan sudah ini Mas teknologinya sudah ini Mas online Mas Awan. Oh, pakai online. Lebih Heeh. bagus dong, Heeh. lebih mudah untuk di-tracking. Lah, masalahnya kan ini perpresnya sendiri Mas, pakai sistem sendiri karena kan agen pengadaannya kan dari PwC tadi Mas Awan. Ini Mas di kantornya PwC. Ya punya sistemnya PwC sendiri Mas Awan. Heeh. Oke. Nah, jadi yang tahap 2 ini adalah pemberitahuan penyelesaian pengadaan sistem integrator yang tidak ada hasil evaluasinya Mas seperti tahap pertama Mas Awan. Hmm. Nah, tahap terakhir adalah pengumuman pemenang tender. Ya, itu Mas Wan, yaitu pemenang tender pengadaan sistem inti administrasi perpajakan atau Kortek Administrasi System. Nah, ini Hmm. diumumkan tanggal 2 Desember tahun 2020, Mas Wan. Hmm. Agen pengadaan untuk pengadaan sistem integrator inti administrasi perpajakan atau Kortek Administration System mengumumkan bahwa evaluasi dokumen penawaran tahap 2 telah selesai. Itu Mas Wan. Berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan nomor 549 KMK 03 tahun 2020, pemenang tender ditetapkan adalah pemenang LG CNS Qualisoft Konsorsium, Mas Awan. Hmm. Jadi ini yang ada yang hilang, yaitu adalah yang ini, Mas Awan, yang tidak ada ini, Mas, alasan yang gugur dari 4 tadi, Mas Awan. Hmm. Nah, ini Mas, saya simpulkan sedikit kejanggalan Hmm. dalam proses pengadaan ini, Mas. Nah, pertama adalah kurangnya transparansi dalam market sounding, Mas. Tadi kan market soundingnya yang Korte kan nggak ada, Mas Awan. Nah, Hmm. Mas, tidak semua pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi secara adil dan merata. Ada kemungkinan hanya pihak tertentu yang mendapatkan akses lebih awal terhadap informasi penting, Mas Awan. Hmm. Jadi ini misalkan Mas Awan sama saya, ini Mas Awan kayaknya jago saya. Mas Awan saya bocorin dulu, nanti tendernya kayak gini-gini. Berarti Mas Awan sudah persiapan duluan. Ya, ya, ya. Eh, Nah, ini Mas, persyaratan prakualifikasi yang terlalu spesifik dan cenderung tidak wajar. Syarat Hmm. pengalaman yang spesifik bisa mengarah ke pembatasan peserta tender. Persyaratan yang terkesan dibuat untuk menguntungkan vendor tertentu, Hmm. teman-teman. Nah, persyaratan prakualifikasi yang terlalu spesifik dan cenderung tidak wajar. Ya, ini Mas. Adanya penambahan syarat pada adendum pertama, di mana syarat tambahan tersebut adalah syarat pengalaman peserta ditambahkan ketentuan bahwa proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan CETAS harus berbasis COTS dalam skala nasional dalam 10 tahun terakhir, Mas Awan. Hmm. Nah, pengalaman persyaratan prakualifikasi utama terkait syarat pengalaman peserta sebagaimana tersebut pada poin 1 cenderung untuk mempersempit, Mas, lingkup penyedia yang lolos pada tahap selanjutnya. Hmm. Hal tersebut didukung oleh company profile yang kami temukan, Mas. Perusahaan Qualisoft yang menjadi peserta dan pemenang tender menjadi joint venture LG CNS, Mas Awan. Hmm. Memiliki solusi COTS sejak 2010 yang artinya telah memiliki pengalaman berbasis COTS dalam skala nasional 10 tahun terakhir, terhitung 2020 saat proses tender, Mas. Jadi kan syaratnya kan 10 tahun terakhir punya pengalaman nasional di bidang ini, Mas, perpajakan skala nasional dan Hmm. sistemnya harus COTS. Dan itu persis dengan ini, Mas, kompronya atau company profile-nya Qualisoft, Mas Awan. Jadi tinggal dikondisikan nih si orang yang mau kita menangkan ini kalau dia sudah pengalaman 8 tahun ya kita bikin 8 tahun syaratnya gitu kan? Iya, betul, Mas Awan. Oke. Nah, potensi perubahan tersebut mengarah pada pengistimewaan pihak tertentu, Mas Awan. Dokumen Oke. pengadaan yang tidak konsisten, adanya perubahan pengakuan dokumen penyedia pada addendum kedua, di mana perubahan tersebut adalah jika ada perbedaan antara hard copy dan soft copy yang dianggap sebagai dokumen yang berlaku. Padahal pada dokumen awal sebelum addendum pengakuan dokumen yang diakui adalah dokumen hard copy, Mas. Dari hard Hmm. copy menjadi soft copy, Mas Awan. Perbedaan Hmm. antara dokumen hard copy dan soft copy yang dapat berpotensi disalahgunakan. Kenapa, Mas? Kalau soft copy kan saya tinggal gampang editnya, Mas Awan. Kalau hard copy Mas Awan bawa mau ngedit yang tadi kayak di lakban tadi yang pakai amplop coklat kan lama, Mas Awan. Hmm. Hmm. Potensi penyalahgunaan dalam sistem upload dokumen. Berdasarkan adendum kedua dokumen kualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi secara elektronik semula tidak ada, namun saat adendum kedua opsi tersebut menjadi ada dengan memasukkan dokumen prakualifikasi secara elektronik melalui website e-submission.siap.id. Celah keamanan memungkinkan terjadinya manipulasi data atau pengubahan dokumen, Mas Awan. Hmm. Ini kan nggak tahu, Mas, ini kan miliknya siapa kan, Mas? Website ini, Mas, Hmm. domain ini. Hmm. Nah, akses tidak merata bagi peserta, terutama bagi perusahaan yang baru pertama kali mengikuti tender ini, Mas. Hmm. Dan juga dapat terjadi error sistem yang dapat dikondisikan. Contohnya bandwidth-nya dikecilkan biar nggak bisa upload. Misalkan ini, Mas, Hmm. Mas Awan mau jadikan pemenang. Begitu Mas Awan upload, itu lancar, Mas. Begitu Mas Awan sudah masuk, saya kecilkan bandwidth-nya, Mas. Oke. Nah, yang ini selanjutnya adalah penetapan pemenang yang tidak transparan, tidak adanya hasil evaluasi tender tahap 2, sebagaimana disampaikan pada 14 Oktober 2020 pada pengumuman tidak dilampirkan hasil evaluasi hasil tender tahap 2. Mas, agen pengadaan hanya menyampaikan pengadaan sistem integrator untuk Cortex Application System telah menyelesaikan evaluasi proposal teknis dan finansial tahap 2 pada 13 Oktober 2020. Evaluasi ini dilakukan sesuai dengan PMK nomor 56 tahun 2019 peserta tender tahap 2 yang sebelumnya telah lolos evaluasi tahap 1 telah menerima hasil evaluasi proposal tahap 2 melalui pengumuman ini, Mas, nomor DOL 2020 10025 PVNA. Nah, jadi seperti itu, Mas Awan, kalau prosesnya ini coba saya berikan ini, Mas, ya. Ya, ini adalah kelihatan, Mas, ya, ini kompronya Hmm. Qualisoft, Mas. Hmm. Nah, Qualisoft. Dapat dari mana ini, Pak? Ini dapat dari tim IWPI, Mas Awan. Dan Ini Partai dokumen X publik ini ini? ada.
Ya, ini Kompro Mas, company profile-nya Qualisoft, Mas Awan. Oh, ini dokumen publik ya? Ya. Nah, Oke. ini Mas, eee, dia adalah didirikan di Vienna, Austria, Mas Awan. Dan mempunyai 11 lokasi di seluruh dunia, Mas Awan. Qualisoft ini LNG Mempunyai itu bukan sih Pak? Yang LG bukan? Jadi gini Mas, ini adalah joint venture Mas, LG CNS dan Qualisoft. Nah, LG Oh, CNS itu Korea, biasanya Mencon ini kan tidak mampu mengerjakan sendiri Mas, itu disubkonkan sebagian Mas, atau oke. seluruhnya kadang seperti itu Mas. Ini ke perusahaan ini Mas Awan. Oke. Yang menang Heeh. tender itu LG, tetapi yang betul-betul kerja di lapangan ini, Qualisoft ini. Betul, betul Mas. Oke. Terus? Ini yang menarik portofolionya ini Mas. Ya. Taxation, partnernya dalam IBM juga peserta tender Mas, tapi juga partnernya dari ini Mas, Qualisoft. Ini Mas, partnernya. Tunggu Pak. Tadi siapa Pak? Nah, Tadi IBM apa lagi? IBM, partnernya ada I- IBM, ada ini XP, partnernya si Microsoft, Qualisoft ini. partner Qualisoft Mas Aman. Tapi kok websitenya Samsung, Microsoft nggak pernah ada yang down Pak, seperti Cortex. Ya, itu masalah. Nah, ini Kok partnernya kampus. partner partnernya si Qualisoft nih cuma satu yang suka down, yaitu Cortex. Yang lain kok nggak pernah down. Lah, ini Mas, kenapa tadi syarat tendernya kok dibuat pernah mengerjakan dalam skala nasional? Lah, karena Hmm. Qualisoft ini sudah pernah mengerjakan di 3 negara, Mas. Yang pertama adalah Republic of Albania, gitu, Mas. Yang kedua ini, Mas. Oke. Yang kedua adalah Bosnia Herzegovina. Yang Itu ketiga adalah Austria sendiri, Mas. Negaranya dia sendiri, Mas Awan. Qualisoft ini. itu negara berapa Nah, juta orang Pak masyarakatnya? gimana? Negara itu Ah, berapa orang? ini yang menarik Mas Awan, bagus, pertanyaan bagus. Itu Austria itu cuma 9 juta rakyatnya Mas Awan. Terus Bosnia itu 3 juta sekian, kalau Albania cuma 2 juta sekian, Mas Awan. Kita 300 juta orang Pak manusia Pak kita ini Pak. Betul, betul Mas. Dan jangan hanya manusianya Mas, sistem perpajakannya kita kan kompleks sekali Mas Awan. Nah, ini Mas Awan. Sejak 2010 sudah menggunakan COTS. Ini kan hampir sama dengan syarat tender tadi Mas Awan. Hmm, hmm, Tendernya kan 2020 Mas Awan. Dalam hmm, 10 tahun terakhir punya pengalaman hmm, di skala nasional dan sistemnya harus COTS. hmm. Teman-teman. Commercial of the chef, teman-teman. Jadi si Qualisoft nih kirain sama nih dengan negara-negara lain nih. Begitu masuk Indonesia, wah kok begini negara Indonesia? Kok begini? Itu. Mau mundur nggak bisa mundur nih. Ya, makanya kan kemarin saya diwawancara oleh ini Mas dari beberapa media saya ditanyakan, ini kesalahannya yang mana? Antara DJP-nya atau vendornya? Saya ngomong salah dua-duanya gitu Mas. Kalau dari DJP-nya proses bisnisnya belum matang, kalau vendornya kok mau menerima tender yang belum matang gitu Mas. Ini kalau Bapak jadi CEO-nya Qualisoft, itu tanggal 31 Desember malam tiba-tiba harus nambah satu kolom di database, Bapak mesti ngapain, Pak? Iya. Loh, ini bukan Mas, itu bukan masalah kolom di database, itu sangat keliru Mas Awan. Jadi sebenarnya kalau sistem IT Mas, ini kan harusnya disiapkan multi tarif Mas, karena di Undang-Undang HPP kan juga memungkinkan Mas, pajak PPN itu bisa 5 sampai 15% Mas Awan. Hmm. Harusnya kan sewaktu-waktu bisa diedit Mas Awan. Hmm. Nah, Tapi ini udah berarti terlanjur nih, Pak. heeh, Udah ya, terlanjur nih. ya udah terlanjur. Makanya Mas ini kayak kasarnya ibarat gini Mas, ini bangunan udah lantai 5, ternyata kepingin lantai 10 Mas. Ya tambal sulam akhirnya Mas Awan. Oke, Nah, jadi jadi kalau kami Mas, kalau kami dimintai bantuan teknis pun kepada DJP kita bantuin Mas Awan supaya kita yang penting wajib pajak ini selamat itu Mas Awan. Enggak apa Mas, enggak stres yang kata Mas Awan, core stres itu Mas Awan. iya, iya, iya. Jadi buat pelajaran bagi warga-warga Konoha ya, there is no perfect crime ya. Walaupun sudah jungkir balik, si A mau nipu si B, si B mau nipu si A, tapi akhirnya malah dua-duanya menimbulkan bau-bau yang tidak sedap ya. Iya, Nah, seperti itu tapi Mas gini Awan. Pak, kalau di dunia swasta nih Pak ya, yang saya pahami nih, contohnya Mhm, kalau sebuah developer proyek gitu mau bikin desain rumah, itu iya, dia panggil 10 orang desainer. 10 orang disuruh desain dulu, mhm, desainnya jadiin dulu, betul, kemudian kita mhm, review dulu desain awal ini, kita belum bayar nih ya, belum kita bayar.
kita desain, kita cek dulu desain awalnya, kita analisa dulu, barulah Mhm. kita pilih yang bagus-bagus, baru kita ngomong harga. Nah, apakah DJP melakukan hal seperti ini? Ah, gini Mas Awan, tadi yang pernyataan Mas Awan saya koreksi sedikit Mas Awan ya. Yang benar bukan seperti itu Mas. Harusnya Mmm, gambar pun itu adalah nilai karya intelektual Mas Awan. Jadi mmm, harusnya ada tender untuk jasa konsultasi namanya Mas Awan, jasa perencanaan. oke, Produknya jasa perencanaan tadi adalah gambar kerja, spesifikasi teknis. Lah itu ditenderkan Mas. Itu ada Mas kalau di pemerintahan ada tender itu Mas Awan kalau di bangunan. mmm, Seperti itu Mas Awan. Lah, karena ini dia pede karena QOTS karena sudah barang setengah mateng, itu Mas mmm. tinggal edit sedikit jadi. Lah, di pengadilan Kortek ini tidak melakukan itu Mas Awan. Jadi dia tidak bangun dari awal, tapi dia mereplika COTS dari negara yang lain yang sudah dia kerjakan, tinggal diedit gitu? Betul Mas Awan. Masanya tapi kalau mau mereplika seperti itu kenapa kok sampai 4 tahun Mas Awan? Ini kan 4 tahun lebih Mas Awan implementasinya. Wah, 2020 dia sampai nggak 2024. Iya tahu 4 tahun. aturan pajak di Indonesia, Pak. itu yang ini Mas Awan, itu yang saya kritisi juga seperti itu Mas. Wah, begitu dia lihat aturan pajak di Indonesia mumet seperti ini Mas. Dia merasa menyesal kemungkinan Mas ya, kemungkinan. Aduh, jadi dunia tipu-tipu di negeri Wakanda series ini sangat menarik teman-teman ya. Siapa menipu siapa, tapi dua-duanya masuk jurang ya. Oke, seperti itu ya, dunia tender tipu-tipu ini, kita sih lagi ngeri-ngeri sedap ya, karena ini salah-salah langkah sedikit bisa masuk jurang satu gerbang, masuk penjara semua ya. Mereka juga mungkin lagi bingung nih gimana caranya selamatin diri gua sendiri gitu kan. Ya, ya intinya gini Mas, jangan masalah ini Mas, kita harus lebih kepada kepentingan rakyat banyak. Yang jelas kan paling enggak kepentingannya wajib pajak ini dalam administrasi perpajakan itu aman dulu itu Mas Awan. Makanya kan salah satu rekomendasi IWPI kepada Kementerian Keuangan kembalikan dulu ke aplikasi yang lama dulu itu Mas, yang terbukti tidak banyak error seperti yang sekarang itu Mas Awan. Sambil ini Mmm, dibenerin. Nah, nanti barulah kita boleh mengundang IWPI, kami kasih masukan mmm, caranya untuk proses Big Bang seperti apa. Ada banyak skenario sebenarnya Mas untuk mmm, proses Big Bang ini Mas. Misalkan berjalan hybrid atau jalan mmm, sebagian dulu apa menu apa dulu. Ini kan langsung semua Mas. Semua mmm, proses bisnis jadi satu Mas Awan. Nah, itu ada mmm. teorinya Mas Awan. Makanya masa kami ngajarin LG, CNS dan PwC dan Deloitte Mas, kan aneh itu Mas Awan. Tapi kalau memang tadi Mas Awan ada potensi dan dugaan ditipu sama PwC dan Deloitte, itu Mas ya. Ya nanti kami bantuin, kami sebagai ini Mas ya, apa rakyat Indonesia maulah Mas kami tetap membantuin Kemenkyu dan Dirjen Pajak itu Mas. Kita tidak boleh ada dendam loh Mas Awan terhadap mereka Mmm. itu Mas. Oke, siap. Luar luar biasa. Makasih Pak Rinto ya. Kita tidak ada dendam dan IWPI siap membantu DJP apabila dipanggil. Oke, luar biasa Pak Rinto. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa mengenai tender-tender di Kortes ini ya. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Sampai jumpa. Ya, oke terima kasih Mas Awan.